Kita berdoa. Bapa di dalam surga, siapkan hati kami sore hari ini untuk kami sama-sama mendengarkan firman-Mu. Taruh kerendahan hati di dalam hati kami, supaya kami mau terbuka belajar akan kebenaran-Mu. Dan tolong kami Tuhan, dalam segala keterbatasan keberdosaan kami, Allah Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Sehingga hidup kami berkenan kepadamu, memuliakanmu, menyenangkanmu melalui hidup kami. Ada orang-orang yang dapat melihat kasih Kristus yang begitu indah. Terima kasih Tuhan, segala kuasa kegelapan yang mau merampas kebenaran firman, yang mau mengganggu konsentrasi kami. Satu hati kami tolak, usir dalam nama Yesus. Kiranya hati dan pikiran kami hanya ada di dalam kontrol Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Berkati waktu ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saudaraku kita masuk di dalam bagian yang ke-6 berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari berkaitan dengan Yusuf. Dan hari ini saudaraku coba kita berpikir sejenak. Pernahkah kita berpikir kesuksesan terbesar di dalam hidup seseorang atau kesuksesan terbesar yang saya pikirkan untuk saya dan keluarga itu apa? Apa kesuksesan yang terbesar di dalam hidup kita? Di dalam hidup setiap orang? Have you ever wondered what the biggest victory in a person's life is? Banyak orang berpikir bahwa kesuksesan terbesar seseorang ketika dia bisa memiliki segala sesuatu. Ketika bisa kaya. Ketika dia punya rumah yang besar, yang mewah. Ketika segala sesuatu yang seakan dia inginkan itu semua tercukupkan. Bukankah banyak orang memikirkan kesuksesan terbesar atau kemenangan terbesar di dalam hidupnya adalah ketika melihat segala sesuatu seakan sesuai dengan harapan. Karena itu saudaraku, tema kita hari ini kemenangan karena kasih karunia. Kemenangan karena kasih karunia. Kita mau baca kebenaran firman Tuhan. Kejadian pasalnya yang ke-45, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Hari ini tema kita berbicara tentang kemenangan oleh kasih karunia. Yang pertama yang kita akan pelajari, saudara, mari kita lihat ayatnya yang kedua. Seperti yang saya sudah beberapa kali katakan bahwa seringkali ketika orang berbicara tentang Yusuf, mereka hanya sampai pada titik berbicara tentang bagaimana Yusuf dijahati, bagaimana Yusuf masuk ke dalam sumur, bagaimana Yusuf dijual, Yusuf di rumah Potifar, bagaimana dia di dalam penjara. Tetapi hari ini kita mau belajar hal dan makna yang lebih mendalam, saudara. Dari semua hal yang Tuhan mau kerjakan dan apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Yusuf pada saat itu. Di dalam ayat 2, saudaraku, dikatakan di sana, setelah itu menangislah ia keras-keras. Kenapa Yusuf menangis? Bahkan dikatakan dia menangis keras-keras. Seakan dia menangis sambil meraung-raung. Saudaraku, kalau kita lihat dan kita baca Alkitab, khususnya kisah Yusuf, ternyata Yusuf menangis bukan pada saat ini saja. Tetapi di dalam pasalnya yang ke-42 ayat 24, waktu dia pertama kali bertemu dengan saudara-saudaranya, dia sudah menangis meskipun pada saat itu tidak di depan mereka. Dan selanjutnya di dalam pasalnya yang ke-43 ayatnya yang ke-30
Saudara lihat pasal 43 ayat 30, di sana dikatakan, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, dari hadapan saudara-saudaranya maksudnya. Sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinya tempat untuk menangis. Ternyata Yusuf menangis beberapa kali ketika bertemu dengan saudara-saudaranya. Kenapa Yusuf menangis? Apakah Yusuf menangis karena dia dipenuhi dengan hati yang penuh dengan dendam? Apakah Yusuf menangis karena dia dipenuhi dengan kebencian? Apakah Yusuf menangis karena dia dipenuhi dengan sakit hati dan ingin membalas saudara-saudaranya? Saudara-saudaranya sudah ada di depan dia dalam kondisi takut, dalam kondisi gemetar. Yusuf bisa melakukan apapun kepada mereka. Dia bisa melakukan seperti apa yang sudah mereka lakukan. Mereka bisa menjadikan dia budak. Mereka bisa memenjarakan dia. Bahkan siapa yang bisa menghalangi? Yusuf adalah seorang penguasa setelah Firaun di Mesir. Apakah hati Yusuf dikuasai oleh segala hal itu kepahitan? Sehingga dia berpikir untuk membalas segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya? Karena itu dia menangis? Ternyata tidak, saudara. Beberapa kali dikatakan Yusuf menangis. Ini menunjukkan bahwa kisah tentang Yusuf bukan hanya berhenti di sumur, bukan hanya berhenti dalam perbudakan, bukan hanya berhenti di dalam penjara, bukan hanya berhenti ketika dia sudah menjadi penguasa, tetapi berbicara tentang hati yang benar-benar dipelihara karena kasih karunia Allah. Yusuf nggak lagi berpikir untuk membalas dendam. Yusuf tidak lagi berpikir untuk menyakiti saudara-saudaranya. Menangis ini menunjukkan bahwa Yusuf itu ada pada titik kemenangan hidupnya. Ada pada titik kemerdekaannya. Saudara, terkadang kita berpikir bahwa titik kemenangan kita ada ketika kita bisa membuktikan diri kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita. Saya tidak tahu kita berpikir demikian atau tidak. Saya mau melakukan segala sesuatu dengan maksimal karena saya mau buktikan kepada setiap orang yang menjahati saya di masa muda saya atau di dalam hidup saya bahwa saya bisa sukses. Saya tidak tahu apakah kita pernah terpikir. Jadi kesuksesan, kemenangan kita di dalam hidup seakan menjadi satu pembuktian diri bahwa saya bisa, bahwa saya mampu. Lihat saya yang sekarang ini kamu jahati, yang kamu hina, yang kamu injak-injak dulunya. Saudara, waktu renungkan firman Tuhan ini, Tuhan sangat mengingatkan saya. Saudara tahu, lihat badan saya terlalu tinggi ya. Saudara, saya semenjak kecil, waktu masuk masa kecil saya, itu masa-masa yang saya pikir tidak mudah. Saya nggak bisa ngomong saudara. Saya orangnya pendek. Keluarga saya datang dari keluarga yang orang tua saya cari uang hari ini atau besok habis. Sehingga banyak sekali orang-orang yang menghina. Banyak sekali orang-orang, ya kalau di Indonesia dikatakan kamu jadi anak bawang aja. Disuruh-suruh terus. Karena kecil, karena cadal, dan lain sebagainya. Waktu kecil saya berpikir, suatu waktu saya mau buktikan bahwa saya bisa. Tapi hari ini saudara ketika saya renungkan, ternyata kemenangan dan kesuksesan seseorang bukan karena dia dapat membuktikan diri bahwa dia lebih sukses, lebih baik daripada orang-orang yang sudah menghina hidupnya. Karena itu Yusuf menangis bukan karena hati yang masih dipenuhi dengan segala kebencian. Disinilah kemenangan Yusuf. Dia bisa membalas, dia bisa melakukan segala sesuatu yang jahat, tetapi dia tidak melakukannya.
Inilah titik kemenangan tertinggi. Kemenangan bukan karena kekuatannya, tapi kemenangan karena kasih karunia Allah yang sudah memelihara hatinya. Yusuf itu bukan Superman, saudara. Dia bukan manusia super. Dia manusia yang sama dengan kita. Punya hati, punya perasaan. Dia pernah mengalami luka yang begitu berat. Karena segala sesuatu yang sudah dia alami. Tetapi titik kemenangannya ada pada waktu dia meneteskan air mata. Bukan air mata kekecewaan lagi. Bukan air mata dendam. Tetapi air mata karena dia tahu Allah yang sudah memelihara hatinya. Karena dia tahu kasih karunia Allah yang terus-menerus membentuk dan memulihkan hatinya. Sehingga dia tidak menjadi sama dengan orang-orang yang menjahati dia. Coba saudara pikir, apakah cuma saudara-saudaranya yang menjahati dia? Tidak. Termasuk Potifar, istrinya. Bisa nggak dia masukkan mereka ke dalam penjara melakukan hal yang sama seperti yang mereka telah lakukan? Bisa. Dia sudah menjadi penguasa di Mesir. Dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Potifar. Tetapi dia tidak pernah melakukan itu. Saudara lihat, ini bukan karena kemampuan manusia, tetapi karena Allah sendiri yang benar-benar memelihara hatinya. Dan ini anugerah yang sangat indah. Ketika saya berpikir tentang hal ini, saudara, kita ini manusia yang sangat lemah, mudah terluka, mudah sakit hati, mudah dipenuhi dengan kepahitan, mudah dipenuhi dengan segala sesuatu yang buruk di dalam hati. Tapi ketika Tuhan memelihara hati kita, itu anugerah yang luar biasa. Yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Yang tidak dapat saya dan saudara kerjakan. Hanya Allah yang bisa memelihara, mengcover hati kita. Sehingga kita tidak menjadi sama buruknya dari perjalanan hidup dan orang-orang tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Saudaraku, inilah kemenangan karena kasih karunia yang pertama, bahwa Allah memelihara hati kita. Yang kedua, saudaraku, kita mau berbicara berkaitan dengan ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Bagian yang kedua yang kita mau pelajari, God plans for good. Allah merancangkan untuk kebaikan. Allah merencanakan segala sesuatu dalam hidup Yusuf, dalam hidup umatnya, itu untuk kebaikan. Kita lihat saudara, ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-9 di sana dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, hati yang dipelihara oleh karena kasih karunia sangat mengerti tujuan Allah di dalam hidupnya. Kalau orang sadar bahwa hatinya dipelihara karena kasih karunia dan oleh karena kasih karunia Allah, maka dia tidak akan pernah berpikir untuk menyalahkan orang lain. Maka dia tidak akan pernah berpikir untuk menyalahkan Tuhan. Sangat mudah kita menyalahkan orang lain. Banyak sekali orang yang dalam hidupnya menyalahkan Tuhan. Kecewa dengan Tuhan karena apa yang mereka pikirkan tidak sesuai. Tapi Yusuf, Alkitab katakan, dia sangat mengerti bahwa dia dijual bukan karena pemikiran, sebatas pemikiran dari saudara-saudaranya. Tapi itu adalah rancangan Allah. Dan ada tujuan Allah di dalamnya. Dikatakan sebab untuk memelihara kehidupan. Bukan hanya untuk memelihara kehidupannya. Bukan hanya sebatas memelihara kehidupan keluarganya. Tapi memelihara bangsa-bangsa.
memelihara Mesir yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara lihat, sehingga ketika ada kelaparan, dengan hikmat Allah dia dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang indah supaya orang-orang tetap terpelihara. Terkadang orang ketika mau melakukan sesuatu, saudara, ketika kita mau melangkah melakukan segala sesuatu, kita berpikir apa dulu yang kita punya kan? Bekal apa yang sudah Tuhan siapkan bagi saya untuk saya berangkat? Untuk saya melakukan sesuatu. Sehingga terkadang kita ragu untuk melangkah kalau kita tidak punya apa-apa. Tapi Yusuf, saudara, meskipun di negeri dia sebagai perantau, sebagai budak, sebagai tahanan. Tapi saudara lihat, dia dipakai Allah untuk memelihara bangsa-bangsa. Saudara, dikatakan bagian selanjutnya, ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunan di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Ayat 8. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Berkali-kali Yusuf menegaskan bahwa Allah yang membawa dia, Allah yang menempatkan dia, Allah yang merancang segala sesuatu. Sehingga dia ada sampai di titik dia bisa memimpin satu bangsa yang tidak kenal Tuhan. Coba saudara lihat. Bahwa ini adalah rancangan Allah. Saudara, coba kita renungkan di dalam hidup kita secara pribadi ya. Saya rasa rata-rata kita di sini adalah seorang perantau ya. Iya kan? Kita ada di negara ini, kita adalah seorang perantau. Apakah kita meyakini bahwa saya ada di tempat ini? Saya hidup, saya bekerja, saya melayani, saya melakukan sesuatu. Apakah itu adalah rencana Allah dalam hidup kita? Apakah Allah yang menetapkan saya dan saudara ada di sini? Kalau kita yakin, yes, benar. Allah yang menetapkan, yang membawa, yang menghendaki, yang merencanakan saya ada di sini. Pasti bukan tanpa tujuan kan? Ketika Allah merencanakan dan merencangkan sesuatu, ada tujuannya. Sekarang kita perlu tanya bagi diri kita sendiri. Apa tujuan Allah dalam hidup saya yang saya sudah jalani, yang saya sudah lakukan, yang saya sudah hidupi? Yusuf dibawa ke Mesir sebagai budak di dalam penjara, menjadi pemimpin, itu ada tujuannya. Dia punya segala kekayaan, berlimpah karena dia yang mengelola segala sesuatu di Mesir. Tapi dia bukan pakai untuk dirinya sendiri kan. Dia pakai untuk memelihara hidup satu bangsa. Hidup satu keluarganya yang besar. Dan dikatakan kalau kita bangsa-bangsa datang mencari makan ke Mesir. Dan itu di dalam pengelolaan Yusuf. Saudara, kalau kita meyakini bahwa kita ada di satu tempat. Bahwa kita melakukan sesuatu dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dalam apapun. Kalau kita meyakini itu rancangan Allah, maka Allah tidak mungkin merancangkan sesuatu tanpa tujuan. Sekali lagi, Allah tidak mungkin merancangkan segala sesuatu tanpa tujuan. Karena itu kita harus tanya sungguh-sungguh. Tujuan saya ada di tempat ini, tujuan saya bekerja, tujuan saya hidup di tempat ini. Saya punya uang yang mungkin lebih atau berlimpah. Saya mau pakai untuk apa? Tuhan mau pakai untuk apa? Apakah Tuhan hanya bawa kita ke tempat ini untuk hidup bagi diri kita sendiri?
hanya untuk hidup bagi keluarga kita. Nggak mungkin, saudara. Karena perjanjian Allah dari awal kepada Abraham dikatakan kamu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kita meyakini bahwa kita adalah orang-orang yang ada di dalam garis keturunan perjanjian tersebut kan. Bukan hanya hidup dan memberkati diri sendiri, bahkan juga sebatas keluarga kita. Dan itu covenant yang terus berjalan dari Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, sampai kepada Yesus. Semuanya berbicara tentang apa? Diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan punya tujuan yang sama, bukan tujuan yang berbeda. Karena itu kita harus pikir baik-baik. Meskipun saya tahu kita mungkin hidup dalam kesusahan, mungkin kita punya pergumulan, ada penderitaan yang mungkin kita hadapi, tetapi kita tidak sebatas mengalami itu untuk hal yang sia-sia, percuma. Tidak. Tuhan pasti punya tujuan. Saya tidak tahu saudara sudah mengerti tujuan ada di tempat ini atau belum. Ini harus menjadi pergumulan kita bersama. Yusuf dibawa oleh Tuhan ke Mesir untuk tujuan yang begitu mulia bagi pekerjaan Tuhan. Kalau kita meyakini hidup kita adalah milik Tuhan, kita dipanggil untuk ada di tempat ini, untuk menikmati segala, segala kemakmuran di negara ini kan. Berbeda sekali saudara ketika kita hidup di negara lain, di Indonesia gitu ya, dengan di tempat ini. Saudara kirim $1 sudah 18.000 saudara. Orang sudah bisa makan satu porsi. Sudah bisa makan satu potong ayam dengan sayur kan. Kalau di warteg mungkin bisa dapat dua jenis lauk saudara. Tapi coba di sini $1. Mau dapat apa saudara? Nggak dapat. Jadi kita nih sudah hidup di dalam kondisi yang diberkati Tuhan. Itu hal yang kedua. Allah merancangkan segala sesuatu sesuai dengan tujuannya yang terbaik. Yang terakhir saudara. Kalau sudah mengantuk, kasih kode saja ya. Yang terakhir saudaraku, di dalam pasalnya yang ke-45, ayatnya yang ke-14 sampai 15, di sana dikatakan, lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Coba lihat saudara, runtutannya, dia memperkenalkan diri, mereka dalam ketakutan dan kegentaran menghadapi Yusuf yang adalah penguasa. Tapi Yusuf katakan, mari dekat-dekat dengan aku. Dia menjelaskan bagaimana tujuan dan rencana Allah di dalam hidupnya. Setelah itu dia meminta kepada mereka supaya mengajak orang tua mereka terkasih. Dan dia memeluk mereka satu persatu dengan meneteskan air mata. Sekali lagi, ini bukan air mata kebencian. Ini bukan air mata kekecewaan kepada mereka. Tetapi ini adalah hati yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Hati yang terus dijaga oleh kasih karunia Tuhan. Kalau dipikir dia bisa melakukan yang jahat, tetapi dia tidak melakukannya karena hatinya dipenuhi oleh kasih Allah yang begitu besar. Amsal 10 ayat yang ke-12. Amsal 10 ayat 12 di sana dikatakan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Hatred stirred up conflict, but love covers over all wrongs. Kebencian itu menimbulkan pertengkaran, menimbulkan perpecahan.
Satu dengan yang lain jadi tidak mau berhubungan. Satu dengan yang lain jadi tidak mau berkomunikasi. Karena ada kebencian. Tetapi kasih menutupi, mengcover. Saudara, coba pikir. Saya hanya berpikir, kalau atap ini tidak ada, bagaimana kita bisa tercover dari panas, dari dingin, dari hujan? Bisa? Nggak bisa. Kita bisa mengandaikan kasih itu seperti itu. Menutupi segala sesuatu yang mau merusak hati kita. Kasih itu menutupi segala sesuatu yang mau membuat kita hidup di dalam kepahitan. Kasih itu menutupi segala sesuatu yang membuat kita hidup di bawah kontrol kuasa kegelapan, yang mau menanamkan segala sesuatu keinginan daging yang baru kita pelajari di dalam discipleship kita 2 minggu yang lalu kan. Ada pertengkaran, ada dendam, dan lain sebagainya. Kasih menutupi banyak sekali kesalahan. Jadi ketika hati kita dipenuhi dengan kasih Allah, maka tidak mudah untuk disusupi dengan segala sesuatu yang mendatangkan perpecahan. 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara lihat, ini ayat yang sangat berkaitan. Pelukan dan tangisan Yusuf menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak memiliki rasa kebencian sedikit pun atas mereka. Tetapi dia dikuasai oleh kasih, dan kasih menutupi banyak sekali dosa. Menutupi dia untuk melakukan kejahatan kepada orang-orang yang jahat. Menutupi dia untuk mengutuki mereka. Menutupi dia untuk tidak berlaku murah hati. Kalau dia tidak kasih makan mereka, mati saudara. Karena itu dikatakan kasih menutupi banyak sekali dosa. Banyak saudara. Karena itu betapa pentingnya kuasa pengampunan. Orang yang bisa mengampuni adalah orang yang membebaskan hatinya dari segala kebusukan. Jadi saudara, terkadang orang berpikir gini, kalau saya mengampuni, berarti dia yang enak. Tidak, terbalik saudara. Saya waktu 2010 kira-kira saudara, saya tinggal dengan seorang senior saya ke kamar saya. Dia usianya jauh di atas saya. Dia masuk sekolah teologi dan sudah sekitar 56 tahun. Waktu saya masuk saudara, sangat disiplin, benar-benar disiplin. Malam pokoknya 10:30 tidak boleh keluar. Kamar kami saudara dekat dengan dapur. Kamar kami itu ada di sini bangunannya, dapur itu ada di. Jadi kalau kami lihat ke jendela itu, buka pintu, buka jendela, langsung dapur. Sekitar 15 meter dan sangat jelas. Saya nggak bisa keluar jam 10.30, harus tidur. Dan saya lihat teman-teman saya lagi makan Indomie, lagi bersenda gurau. Tapi saya nggak boleh keluar. Dan banyak hal yang membuat saya tiap hari semakin pahit hati saya. Saya sampai pikir sekolah teologi kok bikin saya sakit hati gitu ya. Karena segala sesuatu yang saya buat itu salah. Harus pokoknya ikut senior gitu ya. Dan tidak bebas. Saya lihat teman-teman saya melakukan segala sesuatu yang masa muda gitu ya. Mau bebas saudara. Tapi saya nggak bisa. Akhirnya sekitar 2-3 tahun saya sakit hati. Saya dikuasai sakit hati. Kalau sudah jalan di koridor asrama saudara, saya lihat dia datang dari sana, saya cari jalan lain. Kalau tidak ada saya putar. Saya tidak mau lihat orangnya.
begitu sakit hati. Dan saya sedang belajar menjadi seorang hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, saudara. Akhirnya di tahun terakhir kuliahnya beliau, waktu dia sudah skripsi, karena kami kuliah sekitar hampir 6 tahun, saya sangat gelisah. Kenapa hati saya ini sakit hati terus, ketemu gini-gini. Akhirnya saya datangi ke kamarnya. Saya mohon maaf, saya sampaikan segala kekesalan hati saya. Akhirnya dia katakan gini, semua yang saya lakukan itu untuk membentuk kamu jadi orang hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang bisa setia dan disiplin. Wah, tapi saudara, yang paling menolong hati saya ketika saya bisa mengungkapkan, langsung jadi plong saya, saudara. Kayak beban itu di pundak saya yang udah 2-3 tahun yang saya pikul itu langsung hilang. Hati saya jadi tenang, saudara. Jadi sebenarnya mengampuni orang lain itu bukan tujuan untuk orang lain, tapi untuk membebaskan hati saya dan saudara dari segala sesuatu yang membuat kita tidak tenang. Saudara pikir, bagaimana mungkin orang bisa hidup dalam sukacita, dalam damai? Bagaimana mungkin orang bisa menikmati kasih Tuhan kalau dia dipenuhi dengan segala dendam, kepahitan? Bisa. Kalau kita belajar firman Tuhan, orang yang dikuasai Roh Kudus, dia orang yang hidup di dalam terang. Maka tidak mungkin dia dikuasai oleh kegelapan, kan? Karena itu Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami yang diajarkan, dia katakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terkadang kan kita berdoa terus menerus gitu ya, doa Bapa kami. Saya, saudara, jujur aja, waktu saya punya sakit hati dengan senior saya, ketika doa Bapa kami saya berhenti di sini. Kalau ini sudah lewat, baru saya ngomong lagi. Jadi saya enggak ucapkan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Orang kita belum mengampuni, berarti kita bohong di dalam doa kita, kan? Dan itu benar-benar yang diajarkan Tuhan Yesus, kuasa untuk mengampuni orang. Karena kita sudah menikmati pengampunan dari Tuhan. Orang yang sungguh menikmati pengampunan dari Tuhan, maka dia hidup di dalam pengampunan. Saudara, saya mau bilang, kita kalau tidak bisa mengampuni, sulit, saudara. Karena apa? Tidak ada satu orang pun yang sempurna di dalam hidup ini, termasuk saya. Suatu waktu saya bisa mengecewakan saudara. Dari mulut saya ini, yang naturnya berdosa, bisa menyakiti hati saudara. Dari mulut saudara-saudara kita, bisa menyakiti saudara-saudara yang lain. Memang kita ada yang sempurna? Tidak ada. Karena itu mengampuni, kita harus punya kantong yang begitu besar di dalam hati kita untuk kita mengampuni orang lain. Karena kita bertemu dengan orang-orang yang memang tidak sempurna dan tidak ada satu orang pun yang sempurna. Setiap waktu orang bisa menyakiti hati kita. Setiap waktu orang bisa menyakiti kita dengan cara apapun. Maka kalau kita tidak dikuasai oleh kasih dan hidup selalu di dalam pengampunan, kita akan menumpuk segala sesuatu yang akan menjadi bom waktu di dalam hidup kita. Dan kita tidak akan pernah tinggal tenang. Dan tidak akan pernah menikmati damai dan sukacita yang sejati daripada Kristus. Karena kita sama-sama orang berdosa. Matius 18 ayat 21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan,
sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara, ini bukan bicara angka. Ini bukan bicara tentang 7 atau 77 kali. Tidak. Tapi ini berbicara bagaimana orang harus mengampuni tanpa ada batas. Saya hitung ya, sudah 1 kali. 2. Ketiga kali putus hubungan. Manusia berpikirnya seperti itu kan? Tapi Alkitab mengajarkan mengampuni tanpa ada batas. Apalagi di dalam keluarga, saudara, antara suami, istri, dan anak. Kalau kita tidak punya kantong hati yang mau mengampuni, setiap waktu kita ribut, tidak terselesaikan. Ribut, tidak terselesaikan. Ribut, tidak terselesaikan. Karena apa? Kita nggak bisa mengampuni. Lukas 23 ayat 34, di sana dikatakan, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara lihat, ini teladan yang sangat indah langsung dari Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, dia katakan ampunilah mereka. Mereka itu siapa? Orang yang mencambuk dia, orang yang menusuk dia, orang yang menyalibkan dia, orang yang menghakimi dia, orang yang tidak berbelas kasihan kepada dia, dan semua orang yang berdosa. Yesus sementara tersiksa, dia sementara menanggung sakit yang begitu luar biasa dari orang-orang yang ada di depan matanya, yang kalau dia mau hukum, dia bisa hukum. Tetapi dia katakan, ampunilah mereka. Inilah teladan Kristus bagi setiap orang. Apalagi bagi kita orang yang mengatakan diri, saya percaya kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan kita nggak pernah mengajarkan kita untuk hidup dalam kepahitan, dendam, sakit hati, kebencian, pertengkaran, perpecahan. Karena itu dikatakan Alkitab, meskipun dia menjalani perjalanan salib yang tidak mudah, tapi dia bungkam. Karena ketaatannya kepada Bapa, maka dia mengampuni semua orang yang melakukan hal yang jahat. Karena itu di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 di sana dikatakan, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the righteousness of God's grace. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Hanya orang-orang yang meyakini karya pengampunan Kristus, yang hatinya dikuasai oleh kasih dan pengampunan kepada semua orang yang melakukan kejahatan. Coba saudara kita renungkan dalam perjalanan hidup kita. Adakah orang yang mungkin kita benci, yang kita dendam terhadap dia, yang kita sakit hati, atau mungkin yang lebih jauh yang kita mau balas? Hari ini kesempatan bagi kita untuk melepaskan pengampunan. Kalau kita benar-benar orang yang percaya kepada Kristus, Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka Dia Allah yang memberikan kita kasih, damai, sukacita yang bisa mengalahkan segala sesuatu yang buruk. Mari sama-sama kita berdiri. In Him
We have redemption through His blood. The forgiveness of sins in accordance with the righteousness of God's grace. Yakinkah kita bahwa kita punya pengampunan dosa berdasarkan kasih karunia yang sudah Kristus lakukan? Mari saya berikan waktu kita tunduk sejenak.